Pagi itu suasana di rumah keluarga almarhum Andika Lutfi Falah terasa berat banget. Udara seakan penuh sesak sama tangisan dan doa yang gak berhenti mengalir. Wapres Gibran datang, tapi bukan dengan langkah gagah layaknya pejabat tinggi negara, melainkan dengan langkah pelan, penuh rasa hormat. Semua orang yang hadir langsung merasakan aura haru yang menyelimuti ruangan itu. Begitu masuk, Gibran langsung menyalami keluarga. Genggaman tangannya erat, gak ada basa-basi berlebihan. Kalimat singkat yang keluar dari mulutnya, kami semua ikut berduka. Semoga keluarga diberi kekuatan. Justru bikin suasana makin haru. Kadang kata yang sederhana, kalau tulus, jauh lebih dalam daripada pidato panjang. Di pojokan ruang tamu, ada tangisan pelan seorang ibu yang gak sanggup nahan sedihnya. Gibran mendekat, duduk di sampingnya, dan menunduk dalam-dalam. Gak ada kamera yang diarahkan ke sana, gak ada protokol yang sibuk ngatur angle foto. Semua berlangsung apa adanya. Dan justru disitulah orang-orang sadar kehadiran Wapres bukan untuk pencitraan, tapi benar-benar hadir untuk berbagi duka. Setiap tatapan Gibran sore itu menunjukkan ketulusan. Ia nggak coba kelihatan kuat, nggak pula mencoba jadi pusat perhatian. Justru dia menempatkan dirinya sebagai bagian dari keluarga yang sedang kehilangan. Wajahnya tenang, tapi matanya jelas, menunjukkan betapa ia ikut larut dalam kesedihan. Anak-anak kecil yang ada di rumah itu sempat mendekat. Mungkin penasaran. Gibran langsung meraih mereka, memangku sebentar, dan mencoba menenangkan dengan senyum tipis. Momen kecil itu bikin semua orang yang melihat terdiam. Seolah Gibran ingin bilang, rasa kehilangan ini bukan cuma milik keluarga, tapi milik kita semua. Di luar rumah, tetangga dan warga sekitar ikut berdiri menyambut. Mereka kagum karena sosok Wapres benar-benar mau turun langsung, hadir dan duduk bersama rakyat kecil tanpa jarak. Kehangatan itu bukan hasil rekayasa, tapi nyata terasa. Orang-orang bahkan bilang, ini bukan pejabat datang, ini saudara kita yang datang menguatkan. Hari itu suasana duka memang gak bisa dihindari, tapi kehadiran Gibran memberikan rasa lega. Ada harapan kecil yang tumbuh di balik air mata. Bahwa masih ada pemimpin yang ngerti banget bagaimana rasanya kehilangan dan masih mau datang bukan untuk tampil, tapi untuk benar-benar menemani rakyatnya di saat paling berat. Siangnya, setelah suasana duka di Tangerang, Gibran langsung bergerak ke Tangerang Selatan. Dari wajahnya memang masih ada sisa haru, tapi ia tetap melanjutkan tugas. Begitu masuk halaman SMPN 14, suasananya jauh berbeda. Anak-anak sekolah berlarian sambil melambai, sebagian malah teriak manggil namanya. Ada senyum yang tulus di wajah mereka. Senyum yang jadi bukti kalau sekolah adalah rumah kedua, tempat harapan bisa tumbuh lagi. Gibran menyapa satu persatu, bahkan ada yang sempat diajak bercanda. "Makan siangnya udah, enak nggak menunya?" tanya Gibran sambil nyengir. Anak-anak kompak jawab dengan antusias, bikin suasana cair. Dari sana, jelas banget kalau program makan bergizi gratis bukan cuma soal makanan, tapi soal perhatian, soal bagaimana negara hadir langsung di piring makan mereka. Di dalam kelas, ia sempat duduk sebentar bareng para siswa. Tangannya menepuk meja, matanya memperhatikan papan tulis, seakan ingin memastikan kalau kegiatan belajar benar-benar berjalan lagi dengan semangat penuh. Beberapa guru menghampiri. Wajah mereka lega karena anak-anak kembali fokus setelah sempat kacau gara-gara demonstrasi beberapa waktu lalu. Di luar sana mungkin ada yang nyinyir, bilang program ini hanya pencitraan. Tapi Gibran gak repot-repot bikin klarifikasi panjang. Ia tahu betul, bukti yang paling kuat bukanlah pernyataan di media, melainkan tawa anak-anak yang bisa belajar dengan perut kenyang. Santainya Gibran menghadapi tuduhan itu justru bikin orang makin percaya. Karena ketulusan memang gak butuh banyak pembelaan. Seorang guru sempat bilang, anak-anak sekarang lebih semangat karena gizinya terpenuhi. Mereka jadi gak gampang ngantuk. Gibran mengangguk, senyum tipis muncul di wajahnya. Kalimat sederhana itu seperti hadiah buatnya. Konfirmasi langsung bahwa apa yang ia perjuangkan benar-benar punya dampak nyata. Di lapangan sekolah, beberapa siswa lain melambaikan tangan, berharap bisa disapa. Gibran menghampiri, bahkan sempat selfie bareng mereka. Anak-anak itu tertawa lepas, sementara guru-guru ikut tersenyum bangga. Di balik semua itu, ada satu pesan kuat yang terlihat jelas. Sekolah kembali jadi tempat aman dan harapan kembali tumbuh setelah sempat terguncang. Ketika akhirnya ia melangkah keluar dari sekolah, suasana begitu hangat. Bukan karena sambutan meriah,
tapi karena ada rasa percaya yang pelan-pelan tumbuh. Percaya kalau negara memang peduli, percaya kalau pemimpinnya benar-benar hadir. Dari duka yang ia kunjungi di pagi hari sampai harapan yang ia bangun siang itu, perjalanan Gibran jelas menunjukkan satu hal. Rakyat selalu jadi alasan utama ia melangkah. Menjelang sore setelah seharian penuh berkutat dengan duka dan harapan, langkah Gibran berlanjut ke kawasan stasiun Gondangdia. Jakarta sore itu ramai. Kendaraan lalu lalang, klakson bersahutan, dan deru motor ojol yang sibuk antar penumpang. Di tengah hiruk-pikuk itu, Gibran turun dari mobil dinasnya, langsung berjalan menyapa warga tanpa ragu. Orang-orang yang awalnya kaget melihat sosok Wapres tiba-tiba hadir di tengah mereka, perlahan mendekat. Para pengemudi ojek online yang sedang menunggu order pun satu persatu menyalami. Ada yang sekedar tersenyum kikuk, ada juga yang langsung curhat soal kondisi kerja mereka. Dan Gibran dengan wajah santai mendengarkan satu persatu, sesekali mengangguk, sesekali menimpali dengan candaan singkat. Seorang ojol bahkan dengan berani bilang, "Pak, taris makin seret, susah banget cari tambahan." Gibran menepuk bahunya sambil jawab, "Sabar ya, kita lagi usaha bareng-bareng cari solusi. Yang penting, jangan putus semangat." Jawaban itu sederhana, tapi bikin wajah ojol tadi sedikit lebih lega. Kadang rakyat cuma butuh didengar, bukan janji muluk. Di sekeliling, warga lain ikut mendekat. Sebagian minta foto bareng, sebagian lagi cuma ingin menyentuh tangannya. Suasana berubah hangat, penuh tawa kecil di sela-sela keluhan. Tak ada jarak antara Wapres dengan rakyatnya. Semua terasa cair, seolah yang datang bukan pejabat tinggi, melainkan kawan lama yang kebetulan singgah. Yang bikin momen itu makin kuat adalah sikap Gibran yang sama sekali nggak sibuk membantah tuduhan-tuduhan di luar sana. Padahal jelas, banyak suara miring yang coba meremehkan gerakannya. Tapi sore itu, ia sama sekali nggak menyinggungnya. Ia memilih menunjukkan dengan perbuatan bahwa kepeduliannya nyata. Tuduhan-tuduhan itu runtuh dengan sendirinya ketika rakyat merasakan langsung kehadirannya. Wajah para ojol yang tersenyum lagi, suara ibu-ibu yang mengucap terima kasih, hingga anak-anak kecil yang berlari-lari ingin menyapa, semuanya jadi bukti hidup. Bukti bahwa ketulusan nggak bisa dipalsukan. Gibran mungkin gak banyak bicara, tapi sikapnya yang santai, rendah hati, dan konsisten hadir di tengah rakyat sudah lebih dari cukup buat menepis segala kecurigaan. Hari itu ditutup dengan pemandangan sederhana. Gibran melambaikan tangan, warga membalas dengan sorak kecil penuh hangat. Dari duka yang ia temui di pagi hari, harapan yang ia bangun siang hari, hingga senyum yang ia hadirkan sore itu, semuanya tersambung jadi satu rangkaian. Sebuah perjalanan sehari penuh yang membuktikan, pemimpin sejati bukanlah yang sibuk membela diri, tapi yang tetap ada, tulus, dan setia bersama rakyatnya.